Halo semuanya, halo sahabat YouTube. Selamat datang kembali di channel On Road Indonesia. Di bawah ini adalah pantauan dari udara untuk stasiun LRT Jabodebek Jatimulya. Kemudian kita lihat dua transit ya yang ada di ujung stasiun, dan juga area di sekitar sini adalah area masuknya ke Tambun Selatan ya. Bukan Kota Bekasi tapi merupakan bagian dari Kabupaten Bekasi. Nah, di area ini juga terdapat depo ya, depo LRT, yaitu tempat di mananya kereta itu parkir, kemudian maintenance ringan, maintenance berat ya, kemudian mencuci kereta juga ada di sekitar sini. Baik, di kanan kita lihat di sana itu adalah layang konstruksi kereta cepat Jakarta Bandung yang akan dioperasikan bersama dengan si LRT Jabodebek nantinya pada tanggal 17 Agustus tahun 2023. Kita harapkan tidak mundur. Baik, di LRT depo ini ya, kita lihat gedung-gedungnya di depan sini, di bawah sini persis ini adalah gedung dari KAI. Kemudian di bagian atas menggunakan solar panel untuk daya ya, mungkin daya tambahan yang ada di sekitar sana untuk keperluan gedung. Lalu di bagian bawah yang terhubung dengan gedung KAI adalah light maintenance ya. Light maintenance adalah perawatan ringan yang dilakukan kereta LRT atau transit, rangkaian-rangkaian kereta kalau ingin dirawat tapi tidak yang berat-berat ya, bisa dilakukan di area ini. Kemudian di antara light maintenance dengan satu gedung lagi di depan, yaitu stabling area atau area parkir, terdapat track atau manuver track ya. Jadi nanti si kereta tidak lagi parkir ya, biasanya kan kadang-kadang pada saat depo belum siap tuh kereta parkir, ada yang di sekitar Cawang, ada yang di sekitar Pancoran waktu itu ya, kemudian juga ada yang di sekitar stasiun ke arah Bekasi. Baik, si gedung stabling ini itu mampu menampung 20 transit ya dalam satu waktu untuk parkir di area ini. Setelah gedung untuk parkir ya atau stabling area ini terdapat OCC. Ini adalah pusat kontrol dari si LRT Jabodebek ya, karena LRT ini menggunakan sistem GOA ya, sistem kontrolnya, yaitu Grade of Automation Level 3, yang memungkinkan si kereta itu tidak lagi menggunakan masinis ya untuk menjalankan dan mengoperasikan, tapi semua dikontrol dari area ini. Kemudian di bawah ini ada tadi barusan pemakaman ya, tapi setelah pemakaman ada heavy maintenance building. Ini adalah gedung yang dipergunakan untuk maintenance atau pemeliharaan berat ya, atau mungkin servis berat dari kereta atau transit ya. Apakah itu ganti gearboxnya atau carsnya atau bagaimana ya, kita mungkin bisa cari tahu detailnya nanti. Nah, setelah heavy maintenance ya, itu memang langsung berbatasan dengan rumah warga. Kemudian ada akses ya sebenarnya menyeberang ke arah Jatimulya lagi ya, yang ada di sisi selatan. Nah, ini tadi pemakaman yang ada di sekitar sini ya. Waktu itu kita sempat datang kemari ya, si gedung heavy maintenance ini masih dalam persiapan. Nah, sebenarnya si LRT Jabodebek ya sempat akan dioperasionalkan 17 Agustus tahun lalu 2022, lalu kemudian diundur ke Desember ya, dikarenakan sempat ada audit yang menjelang dioperasikan, kemudian ada yang harus diimprove oleh LRT Jabodebek lah ya, dalam hal ini untuk dapat dioperasionalkan sesuai standar keamanan, kemudian standar operasi dan lain-lainnya. Semoga Satker LRT Jabodebek ya makin semangat dan mulai ready ya, makin ready untuk percobaan-percobaan ya. Uji coba juga sudah berlangsung dan kita lihat kereta sudah mondar-mandir. Ini adalah Kalimalang ya. Di sini ya, ini adalah image pada tanggal 17 Oktober tahun 2021 dari Mas Sugeng Official, salah satu sahabat kita pada waktu itu. Kita lihat sejarahnya masih dalam tahap mendirikan tiang-tiang untuk ya, ini adalah tadinya area light maintenance ya. Kemudian ada juga gedung KAI sebagai kantor KAI. Nah, kalau dari Kalimalang kita melihatnya seperti ini ya. Ini air Kalimalang lumayan kenceng ya, lumayan deras arus. Baik, ini adalah arus kendaraan di tol menuju ke arah Bekasi. Kemudian juga di sebelah kiri kita lihat ini adalah layang LRT Jabodebek, dan
pada waktu itu ya, video ini diambil beberapa waktu lalu sebelum si deponya ready. Jadi si kereta memang stapling di sekitar sini ya. Kita perhatikan di peta yang ini. Ini adalah peta yang agak lebih lama. Kemudian di sini ada depo LRT Jabodebek ya. Nah, depo sendiri belum ada pada waktu itu. Ini image-nya Google. Mungkin di tahun 2021 ya. Di mereka juga belum. Google memang agak sedikit lama update untuk pembangunan dari gedung-gedung dan lain-lainnya. Cuman untuk jalan biasanya dia update lebih cepat ya. Di bagian sini ini masih terdapat layang MBZ ya. Di bagian tengah ini juga belum selesai. Padahal MBZ sudah beroperasional ya. Iya, ini adalah area depo LRT Jabodebek. Di sini masih banyak terdapat perumahan. Nah, di bagian ini ada tulisan Honda Beat ya. Ini adalah lokasi di mana di situ ada stabling area ya, dan juga manuver track. Kemudian di Warung Diki ini masih masuk di stabling area. Kemudian lagi kalau kita geser agak sedikit ke kanan, di sana terdapat pemakaman. Lalu di bagian ujung terdapat heavy maintenance. Kemudian kita juga cek di Januari ya 2021. Ini adalah lahan yang dipergunakan di samping Kalimalang. Sudah mulai dibangun tiang-tiangnya ya. Kemudian juga nampak ada alat berat di sana untuk memulai pekerjaan dari depo ya. Depo sendiri dipergunakan untuk menyimpan kereta, maintenance kereta, dan seterusnya. Kemudian berikutnya lagi kita sempat lihat ya dari tiang-tiang yang sudah berdiri tadi ya. Kemudian ada trek-trek yang juga sudah dipasang. Yang di depan sana ada laying track ya. Banyak kren-kren di sekitar sini untuk mengangkat material-material, menaikkan ya, mendirikan, kemudian dipasang dan lalu membentuk rangka-rangka dan bisa menjadi sebuah bangunan setelah diatap dan seterusnya. Ini kalau kita lihat dari samping dari arah Kalimalang ya. Ini adalah area light maintenance. Ini Kalimalangnya, yang sini mungkin ya perlu nantinya dibersihkan nih, karena Kalimalang sangat berpotensi untuk jadi kawasan pinggiran untuk wisata. Baik, ini adalah pemandangan dari arah kalau ke arah sana, ke arah barat ya. Dan itu ada tulisan Burger King, itu menunjukkan sebentar lagi masuk ke arah rest area kilometer 19 ya, kalau dari arah depan kita. Terima kasih Mas Sugeng atas image-nya. Jadi ini track-track untuk manuver dan juga menuju ke arah stabling area ataupun masuk ke light maintenance building ya. Seperti ini pada waktu itu. Untuk si stabling punya kurang lebih 20 track tadi ya. Jadi ada 20 trainset. Nah, mungkin yang lain itu akan standby di beberapa stasiun, termasuk yang di Duku Atas, kemudian di Cibubur, dan juga di sini. Rangka-rangkanya sudah terbangun ya yang ini, tapi nanti ini akan ada proses pengatapan, membuat atap dan seterusnya. Nah, setelah jadi rangka-rangka, kemudian rangka atap, jadinya seperti ini. Ini adalah stabling area ya. Kemudian stabling area ini bersebelahan dengan sebuah gedung yang warna coklat di sana ya, ada garis hitamnya atau dinding hitamnya. Itu adalah OCC, Operation Control Center kalau tidak salah ya. Yang di sana terdapat orang-orang yang melakukan monitor, yang mengontrol semua pergerakan kereta dari semua lintasan yang ada ya, termasuk 3 lintasan, yaitu Cawang ke arah Duku Atas, Cawang ke arah Cibubur, dan Cawang ke arah Bekasi.
Di ujung sana kita juga bisa lihat itu sudah mulai ground clearing, kemudian juga sudah dibersihkan tadi ya. Lalu ada pemasangan dari mulai tiang-tiang, itu adalah buat heavy maintenance. Ini adalah Jalan Kalimalang ya, dan di sini orang tuh kencang-kencang ya, bawa motor, bawa kendaraan. Mungkin karena jalannya sangat mulus, tapi sayang sekali harusnya itu dua jalur yang berbeda untuk jalan kabupaten. Nah, ini tadi pada saat kita di awal pantauan udara ya ke arah sana, jadi terdapat stasiun LRT Jabodebek Jatimulya. Kemudian dari Jatimulya itulah ada jalur turun ya atau rem menuju ke arah depo. Jadi deponya sendiri tidak berada jauh dari kawasan stasiun. Nah, detailnya di stasiun Jatimulya ya, stay tune untuk video berikutnya. MBZ sendiri sudah dioperasionalkan ya pada waktu itu. Kemudian si layang kereta cepat Jakarta Bandung belum ada rel, belum ada bantalan kereta ya. Lalu juga belum ada pemasangan listrik dan juga pagar sound barrier. Yang ini barang-barang dan material juga masih ada di sekitar sini pada waktu itu. Untuk ini manuver tracknya masih belum semua ya. Tadi manuver tracknya lumayan banyak. Di bagian kanan ke arah Kalimalang itu juga masih jalan tanah, tapi nantinya itu akan dirapikan tentunya. Lalu di ujung sana ke arah stasiun, rumah-rumah itu pun nanti mungkin ya, kalau kita lihat dari plan besarnya, itu juga akan direlokasi ya, warganya mungkin lahannya akan dibebaskan dan menjadi kawasan transit oriented development Jatimulya. Karena di sana akan ada hunian vertikal, kemudian kawasan bisnis ya, lalu juga ada transit, ada stasiun. Nah, stasiun sendiri itu akan dapat diakses menggunakan angkutan Kota Bekasi, Transpatriot. Walaupun kemarin kita sempat dengar Transpatriot Koridor 1 dihentikan kembali, apakah karena sepi atau bagaimana, kita belum tahu ya. Ini pinggiran Kalimalang. Baik, terima kasih dukungan sahabat semua ya. Semoga LRT ini benar-benar dapat beroperasi di 17 Agustus 2023 karena sangat dinanti-nantikan oleh warga Bekasi, warga Cibubur dan seterusnya. Salam sehat ya, selamat bekerja Satker LRT Jabodebek. Walaupun kita belum pernah diundang oleh Satker ya untuk melihat-lihat, tapi semangat.